Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang PPT, eh, penelitian saya tentang kenakalan remaja. Yang pertama pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang. Masa remaja adalah suatu masa yang dijalani individu yang ditunjukkan dengan tanda-tanda beralihnya ketergantungan hidup kepada orang lain menuju jalan hidup sendiri. Kondisi semacam ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia tinggal. Remaja yang dalam bahasa Inggris adalah adolescent, berarti dari bahasa Latin adolescer yang berarti tubuh atau tubuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan remaja menunjukkan peningkatan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaul akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi bila dimasuki lingkungan pergaulan yang sehat seperti organisasi pemuda dan diakui oleh pemerintah akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, tujuan dan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pernyataan yang akan dijawab adalah apa saja yang menjadi penyebab dari kenakalan remaja. Dua, apa rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang B, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mendapatkan informasi tentang penyebab dari kenakalan remaja. Dua, menyusun rekomendasi yang sesuai untuk mengatasi kenakalan remaja. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, kegunaan secara teoritis. Hasil dapat memberikan sumbangan tentang penyebab dari kenakalan remaja dari cara mengatasi. Kedua, kegunaan secara praktis. Yang pertama, bagi subjek yang diteliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk refleksi oleh subjek agar dapat menjadi pribadi yang baik dan selalu berkembang ke arah yang positif. Yang B, bagi penulis, memperoleh informasi yang lengkap dan utuh mengenai penyebab yang mendasar dari kenakalan remaja dan mengembangkan keterampilan dalam melakukan studi kasus sebagai konselor kelak. Batasan istilah. Adapun batasan istilah sebagai berikut. Yang pertama, studi kasus adalah suatu metode untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seorang individu secara utuh dan mendalam dengan tujuan memahami keberadaan dirinya dengan lebih baik dan membantunya dalam perkembangan selanjutnya. Yang kedua, kenakalan remaja adalah tindakan atau tingkat laku melanggar hukum anak muda berusia 16 sampai 18 tahun, baik yang dapat merugikan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tindakan ini disebabkan oleh bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang berupa pelanggaran hukum. Selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan atau tingkah laku melanggar hukum anak muda berusia 16 sampai 18 tahun, baik yang dapat merugikan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Tindakan ini disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku penyimpang berupa pelanggaran hukum. Selanjutnya, faktor-faktor kenakalan remaja. Yang pertama, kondisi keluarga yang berantakan atau broken home. Kondisi keluarga yang berkaitan merupakan cerminan adanya ketidakhormatisnya antara individu. Dalam lembaga rumah tangga, hubungan suami yang tidak sejalan atau seirama yakni ditandai dengan pertengkaran, percecokan maupun konflik terus-menerus. Yang kedua, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Kebutuhan hidup seorang anak tidak hanya bersifat materi saja, tetapi lebih dari itu anak juga memerlukan kebutuhan psikologis untuk pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya. Selanjutnya, cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, tindakan primitif. Ada beberapa macam, itu meningkatkan kesejahteraan keluarga, perbaikan lingkungan yaitu daerah dan kampung-kampung miskin. Selanjutnya, menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi mereka. Selanjutnya, membentuk badan kesejahteraan anak-anak.
Selanjutnya mengadakan panti asuhan dan lain-lain. Yang kedua yaitu tindakan korektif. Yang pertama meningkatkan sebab musabab timbulnya kejahatan remaja baik yang berupa pribadi, familiar, sosial, ekonomis, dan kultural. Selanjutnya memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik atau ke tengah lingkungan sosial yang lebih baik, dan banyak lagi. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Metode ini adalah studi kasus. Studi kasus ini merupakan studi yang mendalam tentang individu dan berjangka waktu relatif lama, terus menerus, serta menggunakan objek tunggal, artinya kasus dialami oleh satu orang. Dalam studi kasus ini, penelitian menyimpulkan data mengenai diri subjek dari keadaan masa sebelumnya. Selanjutnya itu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah DW atau bukan nama sebenarnya. Alasan pemilihan DW sebagai subjek karena memenuhi kriteria kenakalan remaja. DW bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini, dan penelitian juga sudah mengenal DW dengan baik. Walaupun penelitian baru mengenai DW secara dekat ketika DW menyatakan mau untuk dijadikan subjek penelitian. Sehingga subjek dalam penelitian ini bersedia untuk mengungkapkan secara terbuka tentang kehidupan pada peneliti. Metode pengumpulan data ada 4. Yang pertama teknik pengumpulan data dengan observasi. Kedua teknik pengumpulan data dengan wawancara. Ketiga teknik pengumpulan data dengan dokumen dan triangulasi. Selanjutnya prosedur pengumpulan data. Yang pertama persiapan diri. Dalam persiapan ini terlebih dahulu memohon izin kepada subjek untuk melakukan wawancara informasi yang mendalam, serta peneliti menyiapkan panduan pernyataan wawancara informasi. Selanjutnya pelaksana wawancara berpegang pada urutan fase dalam wawancara. Pada fase pembukaan diusahakan untuk menciptakan suasana yang cukup dan diberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan wawancara. Selanjutnya itu analisis data. Yang pertama data collection atau pengumpulan data. Yang kedua reduction atau reduksi data. Yang ketiga data display atau penyajian data. Yang selanjutnya conclusion atau verifying, yaitu penarikan kesimpulan. Itu yang selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tentang konser yang saya lakukan tentang wawancara pada yang tertera di PPT. Selanjutnya penutup, yaitu kesimpulan. Yang pertama ada beberapa kesimpulan yang bisa dapat kita ambil. Kondisi keluarga yang berantakan membuat MR menjadi remaja yang kurang diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya status sosial ekonomi keluarga yang rendah menjadikan penyebab kenakalan remaja MR. Selanjutnya pengaruh pergaulan teman bermain, di antaranya adalah beberapa teman MR berlatar belakang anak orang kaya. Hal ini menimbulkan perasaan gengsi dari dalam diri MR sehingga mempengaruhi kehidupan MR ketika duduk di bangku sekolah, dan karena gengsi ketika tidak dibelikan sepeda motor oleh orang tua, sehingga MR memilih untuk tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk bekerja. Selanjutnya pola pemikiran MR pada saat dan setelah melakukan kenakalan remaja adalah kepuasan dan kebanggaan baginya. Selanjutnya itu rekomendasi. Yang pertama meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara menanamkan betapa pentingnya komunikasi yang baik serta kebersamaan antar anggota keluarga yang bertujuan agar setiap anggota keluarga merasa betah ketika berada di rumah. Selanjutnya mendirikan klinik bimbingan psikologi dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dalam kesulitan mereka. Selanjutnya menyediakan tempat rekreasi sehat bagi mereka atau remaja. Selanjutnya mengadakan lembaga informatif untuk memberikan latihan korektif. Selanjutnya membuat badan lembaga reformatif. Selanjutnya mengadakan pengadilan anak sebagai tempat untuk mengadilkan anak selalu melakukan kesalahan yang sama dan tidak ada usaha untuk memperbaiki agar tidak terulang lagi lain hari. Lampiran, yaitu tentang wawancara yang terdiri dari wawancara. Selanjutnya yang terdiri dari
Wawancara terdiri dari tentang identitas responden, latar belakang responden, status dalam masyarakat, lingkungan fisik, sosial, ekonomis, budaya, pertumbuhan jasmani dan kesehatan. Selanjutnya tarif pendidikan, perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan yang terakhir ciri-ciri kepribadian. Itulah hasil presentasi saya. Saya mohon maaf atas kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah hasil presentasi saya tentang PPPT Metodologi Penelitian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Mulyadi dengan NIM 19135021, jurusan pariwisata, prodi D4 Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.